Assalamualaikum, kelas 1 Bima Sakti. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, ketemu lagi sama Miss Novi. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, dan subtema 4. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Nah, sebelum Miss Novi menjelaskan materi kali ini, Miss Novi ingin menyampaikan 3 kata ajaib, yaitu tolong jika kalian ingin minta tolong atau membutuhkan pertolongan atau membutuhkan sesuatu. Kemudian maaf jika kalian bersalah. Dan yang terakhir yaitu ucapkan terima kasih jika kalian telah mendapatkan pertolongan atau mendapatkan sesuatu. Nah, selalu ingat kata-kata itu ya. Kali ini kita akan belajar tema 2 kegemaranku, subtema 3 gemar menggambar, dan subtema 4 gemar membaca. Nah, pada tema kali ini kita akan belajar yang pertama, yaitu cara memegang pensil dan membaca yang benar. Yang kedua, cara menghargai kegemaran orang lain. Kemudian yang ketiga, mengenal karya 2 dan 3 dimensi. 2 dimensi dan 3 dimensi ya Kak. Yang keempat, cara penggunaan bahan alam. Yang terakhir, mengenal bangun ruang dan pola bilangan. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang cara memegang pensil dengan benar. Nah, ini contohnya. Diapit oleh jempol dan jari telunjuk ya Kak. Jangan semuanya memegang. Nah, nanti hasil tulisannya akan besar-besar dan lebih bagusan yang ini. Menulis itu kan memegang pensil untuk menulis, itu lebih baik dengan cara duduk. Duduk pun harus tegak seperti ini. Kemudian menulis itu di buku ya Kak. Jangan lupa bukunya harus dihargai. Caranya bagaimana? Nah, ditaruh dengan benar, ditata dengan rapi agar tidak mudah rusak. Jangan asal ditumpuk seperti ini. Nanti bukunya bisa tertekuk-tekuk dan mudah sobek. Kemudian buku itu kita baca pun harus dengan benar. Jaraknya harus minimal 25 cm. Jangan terlalu dekat ataupun terlalu jauh ya. Nah, ini contoh yang benar. Sedangkan ini terlalu dekat. Nanti mata kita bisa rusak. Dan dipegangnya juga yang bagus ya. Pakai kedua tangan atau boleh juga ditaruh di meja. Jangan asal memegangnya pakai kaki. Nah, itu tidak santun ya. Terus kita juga harus memilih tempat yang benar. Caranya gimana? Carilah tempat yang terang. Kalau siang sudah terang, kalau malam carilah pencahayaan, yaitu dengan cara mencari lampu. Jangan membaca di tempat yang gelap. Nanti mata kita mudah lelah ya. Nanti mata kita sudah lelah, masih dipaksa untuk membaca di tempat yang gelap, kita bisa sakit matanya. Nah, membaca pun ada caranya, yaitu matanya melirik dari kiri ke kanan. Itu ya cara-cara menulis dan membaca yang benar. Kemudian
kita akan belajar tentang menghargai kegemaran orang lain. Apa itu kegemaran? Kegemaran sering kita sebut dengan hobi. Nah, hobi sendiri sangat banyak. Ada olahraga. Olahraga sendiri pun ada banyak. Ada voli, ada lari, ada sepak bola, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada lagi hobi menggambar ataupun melukis ya Kak. Terus ada lagi hobi membaca dan menulis. Nah, nanti bisa jadi penulis artikel atau penulis buku ya Kak ya. Terus ada juga yang hobi menyanyi. Nah, ini kebetulan gambarnya perempuan ya. Ada hobi menyanyi dan juga ada hobi filateli. Apa itu filateli? Kalian tahu perangko? Perangko itu untuk mengirim surat kalau dulu. Nah, filateli itu hobi mengumpulkan perangko. Sebenarnya banyak lagi lah ya hobi yang lain. Nah, itu salah satu contoh-contohnya. Kemudian dari hobi tersebut biasanya anggota keluarga kita ada beberapa macam hobinya. Kita harus saling menghargai. Bagaimana cara menghargainya? Nah, kita harus saling menghargai. Nah, contohnya saling menghargai itu memberikan pujian. Nah, ini ada kakak beradik yang sedang bermain bersama. Namanya Fatih Vila. Iya, yang laki-laki namanya Fatih, yang perempuan namanya Mbak Vila. Mbak Vila memuji adiknya, Dek Fatih. Wah, kamu pinter banget. Nah, Dek Fatihnya akan merasa senang. Nah, sedangkan ini contoh yang tidak menghargai. Sudah bikin mobil-mobilan sendiri, tapi yang satu merasa, yang merah lebih bagus, yang kuning nggak bagus, weh. Nah, itu contoh tidak menghargai karya orang lain. Ini tidak boleh dicontoh ya, Kak ya. Nah, kerap kali di dalam keluarga kita mengadakan acara bersama, entah itu makan bersama, ada bermain bersama, membersihkan rumah bersama, belajar bersama. Nah, di sini ada belajar bersama, mereka saling menghargai, saling memuji. Ibu sama adik suka membaca, sedangkan ayah sama kakak suka menggambar. Ayah menggambar di laptop, sedangkan kakak menggambar di buku gambar. Nah, mereka saling menghargai. Nah, ini contoh yang tidak bagus. Kakak beradik bermain bersama. Nah, ini contoh saling rebutan ya Kak, tidak mau berbagi. Ini tidak boleh dicontoh. Kemudian kita akan belajar tentang karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya 2 dimensi adalah sebuah karya seni rupa yang hanya memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi lebar dan panjang. Contohnya banyak sekali ya Kak. Ada lukisan, ada foto, ada kaligrafi, ada kolase atau mozaik. Nah, kemarin kita baru membuatnya ya Kak. Aku udah buat ini. Ada batik, ada juga banner. Banner itu susu. Kemudian ada karya 3 dimensi. Apa itu karya 3 dimensi? Karya 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman atau memiliki ruang, yaitu ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Atau kalau Miss Novi sering menyebutnya dengan timbul ya Kak. Nah, 3 dimensi itu timbul. Contohnya yaitu origami atau kertas lipat. Nah, ada ini contohnya burung bangau. Buat ini, Bu. Iya.
Terus ada juga gerabah. Di sini Miss Novi kebetulan ada gambar vas bunga. Sebenarnya banyak ya Kak, ada teko, cangkir, mangkok. Nah, yang terbuat dari tanah liat. Yang terakhir patung. Semuanya itu merupakan contoh karya 3 dimensi. Ini lagi apa? Nah, sekarang kita mengenal bahan alam dan penggunaannya ya Kak. Bahan alam sudah tahu ya, yaitu bahan yang digunakan untuk menghias yang terbuat dari bahan alam. Apa itu? Dibuat oleh Allah atau Tuhan. Nah, yang terakhir kita akan mengenal bangun ruang. Di sini banyak sekali ya. Ada tabung, ada balok, ada bola, ada kubus. Nah, apa itu bola? Aku nggak itu, nanti kebanyakan videonya. Ya, bentar. Nah, apa itu bangun ruang? Nah, kita saksikan video yang berikut ini ya, Kak. Contoh-contoh bendanya apa saja? Nah, itu. Perhatikan kamar ini. Apakah kamu melihat benda-benda berbentuk bangun ruang? Benda apa sajakah itu? Tempat sampah. Perhatikan tempat sampah ini. Tempat sampah ini berbentuk tabung, teman. Tabung memiliki 3 sisi. Sisi melingkar, alas, dan tutup. Perhatikan. Bentuk alas serta tutup tabung selalu sama. Keduanya berbentuk lingkaran. Lemari. Coba perhatikan lemari ini. Lemari ini berbentuk balok. Balok memiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba cermati. Sisi balok yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dadu huruf. Perhatikan dadu huruf ini. Dadu huruf ini berbentuk kubus, teman. Kubus memiliki 6 sisi yang ukurannya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bola pantai. Coba perhatikan bola pantai ini. Bola pantai ini berbentuk bola. Bola hanya memiliki 1 sisi. 1 sisi tersebut melengkung membentuk permukaan bola. Hore! Kita sudah mengetahui bentuk bangun ruang di sekitar kita. Pilih benda satu persatu untuk mengulang penjelasannya ya. Nah, setelah belajar bangun ruang, kita akan belajar tentang pola. Apa itu pola? Pola merupakan suatu susunan bilangan, benda, bentuk, dan semacamnya yang memiliki bentuk teratur. Contohnya, di sini Miss Novi punya contoh, ada bangun segitiga, lingkaran, persegi. Nah, kembali lagi, segitiga, lingkaran, persegi. Jadi polanya teratur ya Kak. Nanti kalau sudah segitiga balik lagi. Nah, di sini ada pola 3 bangunan dan di sini ada 1, 2, 3. 3 susunan ya. Nah, kemudian ada juga pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan bilangan yang berurutan secara
teratur. Contohnya yaitu di sini Miss Novi mempunyai gambar apel. Apelnya ada hijau, merah, hijau lagi, merah lagi. Berarti ini apel hijau 1, apel merah 1. Berarti 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sedangkan bawahnya ada topi dan bola. Topinya kita hitung ada berapa? 1, 2, bolanya 1. Berarti 2, 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Itu contoh pola bilangan. Demikian dari Miss Novi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.